pasti berkaitan dengan dengan populasi ya. Gitu. Kalau berbicara tentang alel itu berkaitan dengan populasi gitu. Nah, sehingga kalau saya bertanya, kalau misalnya ada golongan darah itu yang AB0 itu kan ada 3 alel ya. Seringkali saya nanya, ada IA, IB, sama I kecil gitu ya. Nah, kalau saya kan sering nanya, kalau golongan darah kamu apa misalnya B, nah kemungkinannya apa? Misalnya IB, I0, kalau IA-nya kemana? Nah, gitu kan suka nanya gitu ya saya. Ya, jadi kalau IA-nya kemana? Nah, kemarin waktu Bulan membicarakan tentang alel majemuk, kan majemuk itu artinya lebih dari 2, itu disebut majemuk gitu ya. Nah, kalau individunya diploid ya, individunya diploid kan maksimum alelnya 2 gitu. Nah, tapi kalau misalnya alel majemuk itu ada 4, yang 2 lagi kemana gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi jawabannya itu yang 2 lagi di anggota populasi yang lain gitu. Ya kan? Jadi kan populasi itu ada individu-individu. Nah, setiap individu itu sama, kalau diploid itu pasti mewarisi 2 alel saja. Sisanya di individu lain. Nah, yang dibicarakannya itu adalah populasi sebetulnya. Ya. Nah, populasi, kenapa populasi? Bukan komunitas gitu ya. Nah, coba kenapa populasi bukan komunitas? Saya bertanya dari situ dulu. Siapa yang bisa mengemukakan pendapat coba? Tetapi tidak ada yang membahas mengenai Pak. Berbicara tentang spesies, betul ya. Karena alel itu adanya karena alel itu, kalau membicarakan alel itu ada spesies, ada populasi gitu ya. Itu alel gitu. Karena alel itu menunjukkan lokus yang sama pada genom yang sama gitu. Jadi alel pada kucing berbeda dengan alel pada tikus gitu. Ya, berbeda dengan alel pada manusia. Karena genom kucing, genom tikus kan beda-beda. Gitu. Ya, jadi kalau alel itu membicarakannya itu di dalam genom yang sama. Genom yang sama itu kalau genom yang sama maka itu spesies yang dibicarakan gitu ya. Jadi kalau genom sama maka yang dibicarakan spesies. Oke, gitu ya. Nah, itu pemahamannya dulu. Boleh bertanya kalau belum paham. Raisen ya, kalau bertanya saya tidak bisa mengerti. Kalau yang Raisen mudah-mudahan kan muncul di sini. Oke, nah yang kita bahas itu ya adalah tadi kan dinamika gen ya atau alel gitu ya. Gen atau alel ya. Nah, kita membahas gen alel itu bolak-balik ya kita ya, karena kemarin kan sudah kita bahas juga bahwa alel itu adalah gen yang lokusnya sama gitu sebetulnya ya, dan berpengaruh kepada karakteristik yang sama. Oke, nah menurut ini ada peneliti sebetulnya ya, kalau pewarisan sifat itu biasanya kita kan merujuk ke Mendel ya. Nah, kalau yang meneliti terkait dengan keseimbangan alel di dalam satu populasi itu ada Tuan Hardy dan Tuan Weinberg ya. Itu salah satunya ya, saya lupa lagi ya apakah Hardy-nya atau Weinberg-nya. Salah satunya itu dokter dan yang satu lagi ahli matematik gitu ya. Jadi kolaborasi antara ahli matematika dengan dokter gitu ya. Nah, ini yang mempelopori ya, yang mempelajari, mengkaji dinamika alel ya atau gen di dalam populasi. Nah, menurut penelitiannya kalau populasi itu cenderung tetap gitu ya, dan dengan jumlah individu yang cukup banyak yang memfasilitasi terjadinya persilangan acak ya atau perkawinan acak ya gitu, frekuensi gen dari generasi ke generasi akan tetap gitu ya. Jadi acak itu tidak pilih-pilih bulu gitu ya, tidak pilih-pilih bulu
Tapi kalau manusia itu acak sih sebetulnya, tapi acaknya itu tidak seperti pada hewan gitu ya. Nah, acaknya tidak seperti pada hewan. Kemudian juga kalau terjadi mutasi itu lajunya terkendali gitu ya, jadi tidak besar-besaran. Ya demikian juga kalau ada migrasi ya, kalau migrasinya besar-besaran itu akan berpengaruh terhadap anggota atau jumlah atau ukuran populasi. Ya kalau ukuran populasinya berkurang ya atau menurun ya, maka akan menyebabkan perubahan ya frekuensi gen itu ya, perubahan frekuensi gen. Kenapa? Ya karena kalau persilangan acaknya menjadi tidak terjamin. Nah kan kalau alel itu akan diwariskan dari generasi kalau terjadi persilangan gitu ya, atau perkawinan ya, perkawinan generatif dalam hal ini ya. Jadi kalau perkawinan generatif gitu. Jadi keturunan ya, menghasilkan keturunan secara generatif bukan vegetatif ya gitu. Nah, kalau ukuran populasi kecil, ya, itu kan Anda sendiri sudah belajar dalam ekologi ya. Ketika ukuran populasi kecil, jumlah individu sedikit, maka akan sulit terjadi perkawinan secara acak. Nah ini ya, jadi ini menjadi dasar kajian kita hari ini ya tentang dinamika gen ya, frekuensi gen alel di dalam populasi ya. Nah, ini sebetulnya kita mengaplikasikan dasar-dasar matematik gitu ya. Matematik karena berbasis kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Jadi selama ini juga memang di dalam genetika ketika Anda berapa perbandingan hasil persilangan monohibrid, yaitu sebetulnya yang diangkat itu peluang gitu ya, atau kemungkinan ya. Jadi kemungkinan itu ya, misalnya 12131 ya, 9331 itu semua kemungkinannya ada di situ. Jadi yang dibahasnya itu semesta pembicaraan gitu ya, kalau di dalam matematik itu semesta pembicaraan gitu. Sehingga kalau misalnya lihat situasi yang sebenarnya kok begini, nah pertanyaannya apakah yang begini itu merupakan anggota dari semesta pembicaraannya? Bukan gitu. Kalau anggota ya itu pasti itulah betul gitu. Kemana yang lainnya? Nah yang lainnya kan kemungkinan tidak muncul ya dari kejadian itu ya. Pada kejadian berikutnya bisa muncul. Nah ini juga sama ya. Jadi artinya tidak selalu hasilnya kok begini ya. Ya, yang harus kita lihat apakah hasil itu bagian dari semesta pembicaraan. Kalau ya, nah berarti benar gitu ya. Nah, kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya, karena tidak ada pada kesempatan itu ya. Mungkin adanya kesempatan yang lain ya. Jadi maksudnya misalnya Anda mengamati pada tahun ya setahun sekarang, kemudian 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, kok beda gitu ya ininya kombinasinya, misalnya ya nggak apa-apa ya, asalkan nanti ketika dihitung frekuensinya tetap ya. Jadi frekuensi itu apa tuh frekuensi ya, keseringan muncul kan gitu, keseringan muncul ya frekuensi. Nah kita tinjau ya, ini saya pelan-pelan ya karena biasanya di awal-awal tidak masalah, tapi ketika sudah masuk ke yang lebih ini menjadi bermasalah ya. Nah kita contohkan ya, ada satu lokus ya, kemarin kan sudah kita bahas ya, lokus A ya, lokus A, lokus gen A. Nah lokus gen A ini ya kita anggap saja itu hanya didukung ya, atau hanya terdiri atas 2 alel ya, yaitu alel A besar dan A kecil ya, alel A besar dan alel A kecil gitu ya, dalam lokus ini ya, dalam lokus ini ya hanya alel A besar dan A kecil. Nah, kemarin pembicaraan kita bisa saja alel itu menjadi 100 gitu, atau 10 atau 8 ya gitu, atau 3 gitu ya. Tapi yang kita bahas hari ini 2 saja ya dulu ya. Nah, karena lokus tersebut hanya memiliki 2 alel kan ya, 2 alel yaitu A besar dan A kecil ya, maka maka anggota populasi ya dari
atau individu ya, anggota populasinya hanya mungkin ya memiliki alel A ya atau A. Nah, maksudnya alel A atau A itu bisa saja A saja, sorry. Ini saya seringkali salah tuh. Alel A besar atau A kecil, atau alel A besar dan A kecil. Tidak ada di luar ini maksudnya. Ya. Gitu. Jadi tidak ada. Ya, jadi tidak ada alel A aksen, tidak ada. Ya, kalau misalnya dua ini. Ya, gitu. Jadi itu disebut masih ada dalam semester pembicaraan itu, misalnya individunya A besar, oke ya, karena A kan A besar A kecil, oke juga ya, karena arahnya ada A kecil, ada A besar. A kecil saja, A kecil boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya muncul A besar, A kecil aksen, nah itu di luar semester pembicaraan dari, berarti alelnya tidak dua gitu ya, alelnya tidak dua gitu ya. Nah, atau dikatakan ya 100% ya hanya A besar dan A kecil. Nah, 100% itu kan seringkali yang bingung, berapa sih 100%? 100% itu satu. Kan 100% itu 100/100 ya. Itu satu kan gitu. Jadi sama ya. Jadi 100% itu menunjukkan semua yang terkait dengan anggota anggota dari lokus gen A ya. Itu 100% pasti, kalau bukan A besar, A kecil gitu ya. Oke ya. Nah, itu satu ya. 100%. Ingat 100% atau satu ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori kemungkinan ya gitu. Nah, ini dari sini dimulai ya. Jadi mulai ya kita anggap frekuensi ya, frekuensi ya. Jadi kemunculan ya. Nah, kemunculan. Nah, kalau kemunculan ya alel A ya itu disingkat F dalam kurung, alel A besar, saya salah terus. Alel A besar ya disingkat F kurung A besar itu sama dengan P gitu ya. Jadi frekuensi ini dibacanya bisa frekuensi alel A sama dengan P dalam populasi itu ya. Kemudian frekuensi alel A kecil itu sama dengan Q gitu ya. Nah, kalau frekuensi itu ya paling besar kan 100 gitu ya dari semua kemungkinan di situ. Maka ya kalau tadi kan hanya A besar ada A kecil ya, maka P plus Q itu sama dengan 1 gitu ya. Sama dengan 1 gitu. Ya kan, atau F A besar ditambah F A kecil itu sama dengan 1. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang lain gitu. Nah, kalau ada 3 berarti F A besar ditambah F A kecil ditambah F A kecil aksen sama dengan 1 gitu. Ya, sama dengan 1. Itu ya, dan seterusnya, karena 1 itu menunjukkan semua kemungkinan yang muncul di semester pembicaraan atau dalam populasi itu. Nah, atau ya karena P itu dianggap frekuensi untuk alel A besar ya, maka bisa juga ditulis P bukan F. Kalau F singkatan dari frekuensi, kalau P mah frekuensinya sendiri gitu ya. Jadi P frekuensi A besar ditambah frekuensi A kecil Q itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi sama dengan 1. Nah, ini juga bisa dituliskan ya. Berarti P itu kalau ngambil dari sini sama dengan 1 kurang Q ya. Nah, demikian juga Q sama dengan 1 kurang P gitu. Karena P plus Q sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, ini ya kalau kita kaitkan dengan genotip ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan genotip ya, maka ya bisa ditulisnya itu sebetulnya PA ya, ini PA besar ditambah QA besar dalam kurung kali PA besar ditambah QA besar. Nah, ini sama dengan ketika ada membuat papan punet ya, masih ingat tidak? Halo, masih ingat papan punet? Tidak, Pak. Tidak. Ini sebentar ya, saya tulis dulu. Oke. Bentar ya. Saya stop dulu ya, sampai sini dulu, stop dulu biar tidak lupa. Oke, saya munculkan
ini aja. Saya munculkan PowerPoint. PowerPoint. Apa sih namanya? Excel. Saya munculkan Excel. Oke. Saya munculkan Excel. Nah, kalau tidak bilang tidak ya, jangan bilang iya gitu ya. Sorry, ke situ aja. Ini yang maksud Pak Lampunet itu ya. Kan kalau misalnya ini udah kelihatan nggak papan itunya? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini gamet ya, kan biasanya gamet ya di situ yang mengandung alel kan gamet ya. Nah, misalnya gametnya PA kan gitu ya. Terus ki A gitu ya. Nah, yang ini juga PA, yang ini kecil ya, kekecilan ya, bentar. Kekecilan ya. Kebaca nggak? Terbaca, Pak. Bisa digedein nggak? Nggak bisa. Oke. Nah, maka kan kalau persilangan kan ini ke sini ya. Nah, jadi apa coba keturunannya? Kecil, A besar. Nah, P kecilnya itu frekuensi. Jadi bukan alel. Jadi di sini P-nya P kuadrat gitu ya. Jadi P kuadrat A besar gitu. Karena P kan P itu menunjukkan apa tadi? Frekuensi ya. Jadi frekuensi P itu ya. Jadi frekuensi. Nah, maka yang ini jadi apa? Ini kan P kuadrat A besar. Yang ini PQ A besar A kecil. PQ A besar A kecil. Ya, yang bawah PQ juga A besar A kecil. A besar A kecil. Nah, yang ini Q kuadrat A kecil. Nah, maka kan hasil persilangannya akan menjadi P kuadrat A besar kan gitu ya. Ditambah 2 PQ ya, A besar A kecil gitu ya. Nah, ditambah Q kuadrat A kecil gitu ya. Nah, maka sekarang kalau saya tanya berapa frekuensi A besar? Frekuensi A besar A kecil. Frekuensi A kecil. Berapa frekuensi A besar? Ayo. P kuadrat. Gitu kan. Jangan ragu-ragu. Berapa frekuensi A besar A kecil? 2 PQ. Nah, berapa frekuensi A kecil? Q kuadrat. Ya. Q kuadrat. Nah, kan di awal pada waktu awal ya ini pada waktu awal itu berapa frekuensi A? Frekuensi A berapa? A besar, sorry. Pada keadaan awal sebelum bersilang ya, P kan? Berapa frekuensi alel A kecil? I gitu. Nah, kalau keseimbangan maka setelah persilangan itu harusnya kembali. Kalau A besar itu kembali jadi P, A kecil kembali jadi Q gitu ya. Nah, itu dikatakan seimbang. Jadi setelah melakukan persilangan dari generasi ke generasi, kalau kita hitung ya, itu akan tetap ya, ya. Jadi frekuensi A besar sama dengan P, frekuensi A kecil sama dengan Q gitu. Ya, itu akan tetap gitu ya. Nah, sekarang ini kan sekarang kalau A besar itu P kuadrat ya. A besar A kecil 2 PQ.
Nah, kalau saya tanya setelah yang ini, ya, setelah yang persilangan, saya tanya sekarang berapa frekuensi A? Frekuensi A besar berapa? Frekuensi alel A besar. Frekuensi alel besar? P kuadrat ditambah setengah 2 PQ. Nah, ditambah. Nah, 2 PQ. Nah, kalau 2 PQ ini kan punya A besar dan A kecil. Berarti punya A besarnya berapa? PQ. PQ. Ya, jadi sorry, ini P kuadrat. P kuadrat ditambah PQ. Nah, frekuensinya itu ya. Nah, kalau yang A kecil, alel A kecil, Q kuadrat tambah PQ. Q kuadrat tambah PQ. Ya. Nah, sekarang kalau gini, kalau kita keluarkan P-nya, ya, difaktorkan P kali P plus Q. Nah, jadi berapa tuh? Kan P kuadrat ditambah PQ sama dengan P kali P plus Q, betul nggak? Betul. Betul tidak? Iya, betul, Bapak. Nah, betul gitu ya. Kan ini matematika dasar pisan ya. Nah, sekarang kalau P plus Q berapa? Itu, Pak. Ya? Kalau P plus Q sama dengan? Tadi yang di awal. Satu. Satu kan. Nah, berarti 1 kali P sama dengan? P. Tuh kan. Ya kan sama ya? Betul nggak? Ngerti nggak? Betul, Pak. Oke ya, yang tidak ngerti langsung ya. Nah, berarti dengan cara yang sama ya, yang ini juga sama dengan P plus Q gitu ya. P plus Q sama dengan sorry kok A. Ini P plus Q. P plus Q. Sama dengan apa? Sama dengan Q ya. Nah, sekarang bandingkan dengan kondisi awal, sama tidak? Sama. Sama gitu ya. Jadi sama dengan kondisi awal. Kenapa? Nah, kenapa? Karena ini yang disebut acak gitu. Ada lagi nggak kemungkinan lain selain PA besar dan QA kecil gametnya? Tidak ada ya. Ini yang acak kan berarti ini semua kemungkinan. Jadi semua kemungkinan. Nah, tapi misalnya kalau di dalam populasi itu hanya ya A besar saja. Ya, misalnya yang ininya tidak ada, misalnya di gamet jantannya ini tidak ada. Ya. Gitu. Misalnya yang berarti kan yang ini jadi tidak ada ya. Jadi hasilnya begitu. Nah, sekarang kalau hasilnya gini ya, hasilnya gini ya. Kalau hasilnya seperti ini, A besarnya jadi berapa? Kalau hasilnya seperti ini, ya, maka A-nya jadi berapa? A-nya jadi halo? Halo? Ada, Bapak. Ada aja. Saya sambil lihat masih ada nggak? Takutnya saya terlempar. Ini kan P kuadrat ditambah setengah PQ sekarang gitu. Betul nggak? Yang A kecilnya jadi berapa frekuensinya? Q kuadrat ditambah setengah Q. Ada nggak kita nggak di sini? Setengah PQ. Setengah PQ jadinya. Ya, ini mah jadi setengah PQ. Oh. Nah, setengah PQ kan yang ini. Yang ini P kuadrat plus setengah PQ. Jadi kalau dihitung tidak akan sama dengan P. Yang A besarnya, A kecilnya tidak sama dengan Q kan pasti. Ya. Karena itu tidak acak persilangannya. Ya, jadi gamet jantannya hanya muncul yang
mengandung alel A besar saja, mengandung alel A kecilnya tidak muncul ya. Nah itu ya. Jadi itu kemungkinannya gitu ya. Jadi kemungkinannya seperti itu. Nah, kalau diangkakan misalnya ya, sekarang kalau diangkakan misalnya ya frekuensinya kita buat ini misalnya 0,25 ya, A besar ya. Begitu ya. Kemudian 0,05 A besar A kecil ya. Dan 0,25 A kecil A kecil. Nah, pertanyaannya berapa frekuensi alel A ya? Jadi pertanyaannya berapa frekuensi alel A dan berapa frekuensi ini biasanya yang sering kali di SMA seperti ini kan diangkakan langsung ya. Kecil kurung. Nah, berapa coba yang frekuensi A besarnya berapa? Nol koma lima ya. 0,5 itu dari 0,25 kan ya? Ditambah 0,5 kali berapa? Kan ini setengah dari sini. Kali 0,5. Itu ya? Yang ini sama 0,25 ditambah 0,5 kali 0,5. Jadi yang ini sama dengan berapa tadi? 0,5 Bapak. 0,5. Terus yang bawahnya, loh kok gini? Do you want to correct it? Wow. Microsoft Excel, oke. Pantesan pakai angka sama dengan saya. Gak mau dia ya. Ini sudah masuk rumus. Jadi ininya langsung aja 0,5. Jangan pakai sama dengan. Yang ini juga sama. Oke. Yang lain paham? Siapa yang belum paham? Ayo raise hand. Kalau tidak ada yang raise hand, saya lanjut. Oke, lanjut. Oke, saya lanjut. Bapak izin bertanya. Oh, silakan. Ya. Saya masih kurang paham, Bapak. Itu yang frekuensinya itu pakai rumus yang mana ya, Bapak? Yang barusan. Iya, yang barusan. Yang ini? Iya, yang frekuensi, yang angka atau yang contoh yang 0, yang angka. Yang angka ya. Ya. Nah, ini rumusnya sama dengan ini ya. Kan nah sekarang gini, di sini berapa P kuadratnya? Coba P kuadratnya berapa yang ini? 0,25. Nah, 0,25 itu sama dengan P kuadrat. Gitu. Nah, sekarang kan yang ini ya, mana tadi saya? Oh ya, yang ini ya. P kuadrat kan. Nah, yang ini ya berikutnya kan yang tambahnya itu ya, tambah yang ini itu dari yang 2 peki untuk berdua kan, 2 peki itu untuk A besar dan A kecil. Maka yang A besarnya dan juga yang A kecilnya sebetulnya itu setengah dari 2 gitu ya. Jadi yang setengah dari 2 ya. Angka yang makanya ini 0, jadi setengah dari 0,5 gitu. Ya, jadi setengah dari 0,5 kan 0,5 kali 0,5, betul nggak?
Iya, betul, Bapak. Paham? Siapa tadi? Ya. Iya, Nah, Bapak. jadi dari sini ya, perhitungannya dari sini gitu ya. Nah, untuk yang frekuensi A kecil sama ini kan yang 0,25 yang ini sama dengan apa? Kalau di sini Q kuadrat, Pak. sama dengan Q kuadrat gitu. Makanya kan yang ini Q kuadrat di sini ya, Q kuadrat. Nah, ditambah setengah dari 2PQ ya kan, setengah dari 2PQ. Nah, karena 2PQ-nya sama dengan 0,5, maka sama gitu ya, setengah dari 0,25. Nah, sebetulnya bisa pakai kalau sudah ketahuan kan ini cuma 2 alel ya gitu. Jadi bisa menggunakan juga ketentuan P plus Q sama dengan 1 gitu. Ya, jadi kalau frekuensi, misalnya kalau frekuensi A ya, itu sudah diketahui 0, berapa tadi? 0,5 ya. 0,5, maka frekuensi A kecil ya. Frekuensi A kecil itu sama dengan 1 dikurangi 0,5. 0,5 ya, karena bisa 1 dikurangi efek kurang Q ya. Jadi 1 sama dengan 0,5 sama kan gitu. Ini sama dengan 0,5 gitu ya. Karena cuma 2 alel. Kalau 3 alel itu beda lagi gitu. Oke, bisa dipahami tadi yang nanya? Lupa saya. Paham, Bapak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nah, ada juga kalau cara perhitungan ya, karena kita mengidentifikasi ya dari alel resesif ya, karena kalau alel resesif itu akan juga menunjukkan fenotip resesif. Tapi kalau fenotip dominan itu bisa terdiri dari homozigot dan heterozigot kan. Nah, kalau fenotip resesif itu pasti dari genotip yang homozigot resesif gitu. Sehingga bisa dihitung kalau A kecil itu 0,25 ya, maka A-nya akar dari 0,25 gitu ya. Bisa dipahami? Jadi ini sama juga dengan kalau dilihat dihitung ya, nilai akar di bawah ya, nilai ya di bawah, di bawah hasil atau hasil ya, boleh jangan di bawah akarnya, akar pangkat 2-nya, akar pangkat 2 gitu. Jadi sama dengan akar 0,25. Ini untuk yang A kecil ya. Jadi untuk menghitung F A kecil. Kalau FA besar tidak bisa ya. FA besar tidak bisa kan. Karena FA besar itu ada bagian di heterozigot ya. Kalau ini akar dari 25 kan sama dengan 0,5. Nah, untuk menghitung yang A besarnya gampang kan tadi karena frekuensinya itu sama dengan 1 ya, cuma 2 alel. Berarti kalau begitu ya FA besarnya hitungnya dibalik ini. Jadi FA besarnya itu sama dengan 1 dikurangi 0,5. Itu sama dengan 0,5 juga. Ya, bisa begitu. Ini mutar-mutar di angka 100 atau 1 ya. Mutar-mutar di angka 100 atau 1. Oke, ya. Nah, kita lanjut ya. Masih ada yang mau tanya? Nah, syukur ya. Mudah-mudahan bisa paham. Itu yang dasarnya dulu ya. Nah, dasarnya dulu nanti karena kita akan coba untuk mengalihkan ya. Tadi mana ya poin saya ini? Poin yang ini. Oke, ya. Ini tadi sampai sini ya. Sampai sini ya, betul? Betul, Pak. Halo? Pak. Nah, oke, ya. Nah,
berikutnya ini ya, yang tadi sebetulnya ini ya, saya sudah tulis tapi saya tidak puas ya kalau sudah jadi gini ya. Bagusnya kayak Pak Suara tuh pakai, saya udah siapkan sebetulnya tabnya, tapi malas membolak-balikan gitu. Ininya apa sih namanya, padnya, pad sorry, pad gitu. Nah sekarang ya, generasinya ini kan sudah sampai ke sini ya tadi ya, P kuadrat A besar 2 PQ kecil. Jadi misalkan ini kalau P-nya 0,5 Q 0,5 ya, maka hasilnya seperti ini. Ini sudah saya tunjukkan setengah kali 0,5 ya. Oke, nah sekarang gini, itu kan generasi pertama ya. Nah sekarang generasi berikutnya, generasi kedua ya. Kalau di dalam populasi itu ya, nih ingat ya, di dalam populasi itu ya, maka hanya ada 3 kemungkinan genotip ya, yaitu genotip A besar, genotip A besar A kecil, dan genotip A kecil ya, dengan frekuensi untuk genotip A besar itu P kuadrat, frekuensi untuk genotip heterozigot A besar A kecil 2 PQ ya, dan frekuensi untuk genotip homozigot resesif itu Q kuadrat ya. Nah, maka kalau terjadi perkawinan acak atau persilangan acak, semua genotip ini harus punya peluang untuk ya melakukan persilangan acak, atau istilahnya random mating ya. Kalau untuk hewan ya, atau tumbuhan sama random mating ya. Misalnya untuk individu jantan itu A besar ya, dan betina A besar gitu ya, bolak-balik kan sama A besar ya, atau salah satunya A besar, salah satunya A besar A kecil ya, atau A kecil. Nah ini harus punya peluangnya, harus dihitung semuanya ya. Masalah nanti di dalam populasinya itu misalnya hanya yang mampu untuk kawin itu jantannya yang homozigot dominan ya, misalnya keturunannya itu tidak menjadi penyebab ya, tapi peluangnya harus di apa namanya, diberi random, diberi kebebasan ya, diberi kebebasan. Nah kalau manusia mah biasanya kalau punya domba Garut disilangkannya dengan domba Garut lagi supaya lebih besar katanya. Kalau ayam Bangkok dengan ayam Bangkok lagi kan gitu ya. Nah itu tidak acak gitu ya. Jadi kebetulan kalau misalnya yang domba yang dominan kan itu yang disilangkan misalnya. Kalau yang homozigot dominan kan itu nanti yang alel resesifnya itu menjadi tidak ikut dinamika ya, tidak ikut dinamika pergerakan atau transmisi alel ya gitu. Nah kalau tidak ikut transmisi alel nanti akan tersisihkan gitu ya, sehingga nanti misalnya hanya akan didominasi memang oleh alel dominan gitu ya. Karena apa? Karena kesempatan terwariskan dari tetua ke keturunannya itu tidak ada, ditiadakan. Oke, nah sekarang coba perhatikan baik-baik ya. Nah, kemungkinannya ini ya. Nah, ini macam persilangannya ya. Itu yang mungkin A besar kan gitu ya. A besar dengan A besar A kecil ya. Nah, ini bisa bolak-balik kalau gini itu ya. Jadi bisa yang jantannya A besar, yang betinanya A besar A kecil, dan sebaliknya, bisa resiprok. Ya, yang ini juga sama ya. A besar, A kecil. A besar A kecil ya. A besar A kecil, dan A kecil. Nah, coba di sini ada kemungkinan perkawinan dengan genotip lain tidak? Ada yang kelewat tidak? Ini ada berapa macam persilangan berdasarkan macam genotip? Ada berapa, coba hitung? Ada berapa kelas? Ada 6. Ayo. Ada 6, Bapak. Nah, 6 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kemungkinan lain tidak? Maksud saya namanya itu nanti. Ada kemungkinan lain tidak yang kelewat? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang gini, kalau misalnya manusia ya menikah, itu yang kita tinjau adalah frekuensi
alel atau frekuensi gen untuk golongan darah AB0 ya. Apakah akan 6 juga sama tidak? Kira-kira akan 6 juga tidak? Nggak bisa kira-kira? Bisa kira-kira tidak? Nah, coba genotip untuk golongan darah yang dimiliki seseorang ya. Itu kemungkinannya ada berapa? Ada berapa kemungkinan genotip? Kemungkinan genotip golongan darah ada berapa kemungkinan? 6. Benar? Nah, coba ini dulu ya, stop dulu ya supaya bisa paham ini ya, karena nanti akan bingung ya. Ayo coba. Ada 6, Bapak. Ada 6, apa saja? Genotip ya, bukan fenotip ya, bukan fenotip, Iya. genotip. Iya, IA Ya, I0, IB I0, IB I0, IB I0, IA IB, IO IO. 6, Bapak. Ya, jadi 6 ya. Jadi bisa IA I kecil gitu ya, atau INO boleh. IA I kecil, udah 2 tuh ya. IB I kecil, udah berapa? 4 ya. Kemudian IA IB 5 ya. Nah, satu lagi I kecil ya. I kecil genotipnya. Jadi ada 6. Nah, sekarang kalau ada 6 berarti ada 6 genotip ya, maka kemungkinan untuk terjadinya perkawinan berapa tuh kira-kira? Lebih dari 6 kan ya mestinya. Halo? Nah, coba Nurul Aini. Berarti apa saja coba kalau menurut Nurul Aini, misalnya orang bergolongan darah apa dengan apa misalnya kemungkinannya? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu tuh kan, kalau ditanya kurang tahu. Tadi saya tanya nggak ada yang jawab gitu. Nah, kurang tahu ya. Nah, coba sebutkan saja beberapa, nanti sisanya oleh temannya ya. Coba Anastia. Iya, Bapak. Kemungkinan perkawinannya itu lebih dari 6. Misalnya itu IA disilangkan dengan IA. Lalu sebentar, Pak. Sok, ayo pada nulis. Lalu IA disilangkan dengan IA IB. Ya, disilangkan menikah gitu ya kan manusia ini. Iya, menikah dengan IA IB. Lalu IA disilangkan dengan IA IO. Lalu IA disilangkan dengan IBIO. Nah, itu masih banyak kan ya, lebih dari masih banyak lagi kan ya. Jadi pasti lebih dari 6 ya, genotipnya aja 6. Ini kan yang kita lihat genotipnya berapa tuh yang contoh ini? Yang contoh ini genotipnya berapa? 3. Ini kan dari 3 genotip bisa jadi 6 tuh kemungkinannya. Ya. Gitu, apalagi kalau 6 gitu. Berarti kan bisa banyak ya. Nah, kalau 6 itu untuk 3 alel ya. Kan 6 itu untuk 3 alel. Kalau untuk 4 alel, untuk 5 alel, untuk 6 alel, untuk 10 alel. Nah, berarti kan akan sangat bervariasi ya. Di situ sebetulnya kalau kita ngitung di dalam populasi itu seperti itu. Sehingga manusia ini ya banyak sekali ketidakmiripannya atau banyak kemiripannya. Coba. Manusia itu lebih banyak kemiripannya atau ketidakmiripannya? Ketidakmiripannya, Pak. Ya, tergantung memandangnya ya. Kalau dipandangnya oleh kucing, manusia itu sama katanya gitu ya. Sama dengan kita ketika melihat kucing, paling lihat beda warna rambutnya kan gitu. Gitu. Tapi kalau kita dilihatnya dalam populasi manusia, ya pasti lebih banyak ketidakmiripannya kan gitu.
Nah, ketidakmiripan ini ya karena alel itu bisa banyak. Tidak selalu alel itu 2 gitu ya. Nah, kalau alel itu semakin banyak alel, maka semakin banyak variasi ya. Nah, dan ini juga akan membuat frekuensi alelnya itu menjadi lebih kompleks gitu ya. Jadi lebih kompleks gitu frekuensinya. Oke ya. Kita masuk ke situ supaya nanti bisa paham kalau yang 3 seperti apa ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini ya. Nah ini kan kemungkinannya hanya segini ya kalau tiga genotip ya gitu. Nah sekarang kita lihat ya untuk A besar dengan A besar ya, maka kan frekuensinya kita tahu A besar itu frekuensinya kan P kuadrat ya, itu kan? Nah maka kalau A besar disilangkan dengan A besar, frekuensinya sama dengan P kuadrat kali P kuadrat gitu. P kuadrat kali P kuadrat sama dengan P kuadrat kali P kuadrat. Nah, P pangkat 4 ya. Nah, sekarang gini. Kalau perkawinannya itu genotip A besar dengan A besar, maka kemungkinan keturunannya genotipnya apa? A besar. Kan pasti hanya ini ya keturunannya. Mungkin tidak ada A besar A kecil. Tidak. Mungkin tidak A kecil. Tidak, Bapak. Sehingga frekuensi ini hanya akan dimiliki ya. Jadi yang P pangkat 4 itu hanya akan dimiliki progeni istilahnya ya, bakal gitu ya. Bakal genotip A besar saja. Gitu ya. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang kalau genotip A besar ya disilangkan dengan genotip A besar A kecil. Nah, karena ini berbeda kan gitu ya, sehingga ini bisa resiprok ya. Jantan ke sini, betina ke sini, jantan ke sini. Sehingga ini dihitung 2 kali ya. Jadi A besar kali A besar A kecil dan A besar A kecil kali A besar gitu ya. Karena tidak dihitung, kita sebetulnya bagusnya sih dihitung kan ke sini, tapi kan dijumlahkan sama hasilnya, makanya kita singkat saja untuk ini dianggap bolak-balik gitu ya kalau berbeda. Nah, karena kalau dicantumkan di sini bisa lebih dari 6 kan gitu ya. Nah, kalau kita mempertimbangkan jantan betina gitu ya. Nah, sekarang kita sama ini berarti frekuensi A besar berapa tadi? Frekuensi A besarnya kan P kuadrat. Frekuensi A besar A kecil 2 peki. Nah, karena ini 2 kan bolak-balik, maka kalikan saja 2 gitu ya. Kalikan saja 2 ya. Jadi P kuadrat ya kali 2 peki, ini P-nya bukan P2 ya, P kuadrat gitu. Nah, saya tidak pakai subscript ya. Harusnya pakai bukan superscript ya harusnya. Ya, jadi P kuadrat. Nah, sekarang P kuadrat kali 2 peki. Jadi 2P pangkat 3Ki kan? Betul tidak? Nah, jadi 2P pangkat 3Ki karena yang ini kan P pangkat 3Ki. Karena 2 bolak-balik maka jadi kali 2, berarti jadi 4P pangkat 3Ki gitu ya. Jadi 4P pangkat 3Ki. Nah, sekarang kalau A besar disilangkan dengan A besar A kecil, keturunannya genotipnya apa saja genotip progeninya? A besar dan A besar A kecil. Nah, A besar dan A besar A kecil ya. Mungkin tidak A kecil? Tidak mungkin kan gitu ya. Jadi tidak mungkin. Nah, sekarang gini. Harus juga dihitung berapa proporsi A besar dari persilangan A besar kali A besar A kecil. Berapa proporsi A besar, berapa proporsi A besar A kecil? Berapa? Perbandingannya berapa? Atau perbandingannya berapa? Berapa A besar disilangkan dengan A besar A kecil? Berapa keturunan A besar? Berapa bagian keturunan A besar A kecil? Ayo. Berapa? Cok, boleh ngotret dulu, boleh dihitung dulu. Ayo, yang itu. 50 ya, Bapak. 50%. Ya. Berapa? Ayo. 50. Ya.
Nah, kedengaran. Berapa keturunan? 10% Pak. Nah, masing-masing 50% kan ya? Jadi 50% A besar genotipnya dan 50% A besar A kecil. Betul tidak? Ada yang beda tidak hasilnya? Ngitungnya? Betul ya? Jadi ada yang 50% A besar dan 50% A besar A kecil. Maka ya frekuensi hasil persilangannya yang 4P pangkat 3Q itu ya dibagi 2, yaitu yang A besar 2P pangkat 3Q dan A besar A kecil juga sama 2P pangkat 3Q. Ya, yang ini 0 ya, yang A kuadrat A kecil. Oke, nah sekarang ini kalau genotipnya itu A besar dengan A kecil. Nah, ini juga sama ya, resiprokal ya. Nah, ini kan kita tahu ya, yang A besar itu P kuadrat, yang A kecil Q kuadrat. Nah, ini kali 2 karena bisa bolak-balik ya. Sehingga hasilnya 2P kuadrat Q kuadrat ya. Nah, keturunannya apa yang ini? Kalau genotip A besar disilangkan dengan A kecil, maka keturunannya genotipnya apa? A besar A kecil. A besar. Besar A kecil. Mungkin tidak A besar, tidak mungkin kan gitu. Nah, maka kalau begitu berarti frekuensi ini semuanya milik A besar A kecil gitu. Yang ininya 0 dan 0 ya. Nah, sekarang gini. Sekarang A besar A kecil gitu ya. Nah, ini kan kita tahu kalau A besar A kecil itu kan 2PQ ya. Berarti 2PQ kali 2PQ ya. Itu sama dengan 4P kuadrat Q kuadrat gitu. Nah, kalau A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil, keturunannya genotipnya apa? A besar A kecil sama A kecil. Nah, yang A besar A besarnya itu berapa proporsinya? Berapa bagian? Berapa bagian dari total genotip? 25%. Nah, 25% atau 1/4 kan gitu ya. Nah, A besar A kecil? 50%. Nah, 50% atau setengah ya. Nah, yang A kecil sama dengan A besar ya, 25% atau 1/4. Nah, maka yang 4P kuadrat Q kuadrat itu dibagi-bagi ya, 1/4-nya punya A besar, makanya A besarnya dapat P kuadrat Q kuadrat. Yang A besar A kecilnya setengahnya ya, makanya 2P kuadrat Q kuadrat. Dan yang A kecil juga 1/4-nya P kuadrat Q kuadrat. Nah, kalau dijumlahkan kan ini totalnya jadi 4P kuadrat Q kuadrat ya. Gitu. Yang ini sama, kalau dijumlahkan ini hasilnya akan diperoleh ini ya. Demikian seterusnya ya. Nah, sekarang untuk A besar A kecil kali A kecil ya, itu maka akan diperoleh keturunan A besar A kecil dan A kecil ya. Nah, ini juga kali 2 karena bisa resiprokal ya. Gitu. Nah, ini yang 4 ini dihasilkannya karena 2PQ kali Q kuadrat. Jadi 2PQ pangkat 3 ya. 2PQ pangkat 3 ini dibagi 2 genotip, yaitu A besar A kecil 2PQ pangkat 3 dan ini juga 2PQ pangkat 3. Nah, yang terakhir untuk genotip A kecil yang resesif homozigot ya, itu akan menghasilkan Q pangkat 4 dan ini hanya muncul genotip A kecil. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan ya. Jadi ini genotip frekuensinya kita jumlahkan ya, karena kan yang akan muncul itu sama ya. Jadi kemungkinan genotip yang muncul kan sama ya, generasi berikutnya juga A besar A kecil dan A kecil. Nah, tinggal kita cek ya apakah terjadi perubahan frekuensi tidak ya kalau disilangkan secara acak gitu ya, secara acak. Nah, maka kita lihat ini ya. Nah, kalau kita jumlahkan frekuensi yang A besar itu kan lihat sini. P pangkat 4 gitu ya. Plus, ayo sambil ngomong. P pangkat 4 tambah 2P tambah P kuadrat Q kuadrat. Ya. Nah, kan ini kalau difaktorkan kan ada yang samanya ya. P-nya semua mengandung P kan? Iya. Nah, semua kan mengandung P. Jadi P-nya bisa dikeluarkan. Nah, P-nya yang dikeluarkan P kuadrat karena
P pangkat 4 kan sama dengan P kuadrat kali P kuadrat. Sehingga ketika dikeluarkan P kuadrat, ya maka yang sisanya itu bisa difaktorkan. Ya. Jadi P kuadrat kali P kuadrat, ya, ditambah, ini kan, ditambah 2PQ, ya. Nah, ini ditambah 2PQ, jadi P pangkat 3Q kan, ditambah Q kuadrat. Gitu. Ya. Jadi P kuadrat kali P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Nah, sekarang saya tanya, kalau P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat itu sama dengan berapa? P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan berapa? Kembali ke belakang tuh. 1, Pak. Nah, sama dengan 1. Dari mana coba 1? Nah, dari mana 1? Mana tadi? Ini. Salah. Tadi tuh ada Excel saya yang mana? Oh, ini ya. Nah, itu kan dari sini nih, ya. Kan 1, ya. Nah, tadi kan sudah saya tulis, ya. Kalau kita lihat, ya. Ini kan kalau P plus Q, ya. Nah, Q. P plus Q, ya. Kali P plus Q. Nah, coba P plus Q kali P plus Q jadi berapa? P kuadrat. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Nah, ditambah Q kuadrat kan? Ditambah Q kuadrat. Nah, kan yang ini sama saja sebetulnya, ya. Kalau matematik Anda itu P plus Q kuadrat gitu kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang Iya, kalau P kan? plus Q berapa? 1. 1. Yang ini juga 1. Ya, 1 kali 1 berapa? 1. 1. Ya, jadi P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sebetulnya 1. Ya, sama dengan 1 gitu. Ya. Jadi sama dengan 1. Yang ini, ya, maka kalau yang ini sama dengan 1, ya berarti P kuadrat, ya, yang ini, ya. Jadi yang A besar itu sesungguhnya adalah P kuadrat, ya. Maka frekuensinya P kuadrat A besar, ya. Gitu, ya. Nah, maka kita bisa larikan ke yang ini juga, tapi Anda bisa mengecek dari sini sebetulnya, ya. Jadi yang ini kan kembali ke sini, ya, P kuadrat itu. Jadi kembali ke awal, ya, A besar gitu. Nah, kalau nanti dihitung lagi, ya kembalikan ke P kuadrat tambah PQ kalau yang ininya kan ada PQ. Gitu. Maka pada akhirnya akan sama dengan P, gitu ya. Akan sama dengan P, gitu. Karena kalau dikembalikan akan ke sini. Nah, sekarang kita lihat yang A besar A kecil. Nah, yang A besar A kecil kan 2P pangkat 3Q, ya, ditambah 4P kuadrat. Nah, dari mana 4P kuadrat Q kuadrat? Coba. Dari mana? Dari 2P kuadrat Q kuadrat. Ya, ditambah 2P kuadrat Q kuadrat. Kan jadi 4P kuadrat Q kuadrat. Ya, ditambah 2PQ pangkat 3. Nah, yang ini kan yang samanya PQ itu, semua ada PQ-nya. Ya, sehingga kalau kita keluarkan 2PQ, ya, yang ininya sama P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat, maka itu akhirnya sama dengan 2PQ. Gitu. Ya, demikian juga untuk yang A kecil, ya. Nah, kalau A kecil sama dengan yang A besar, ya. Jadi Q kuadrat sama itu ditambah 2P pangkat 3, ditambah 2PQ pangkat 3 gitu, ya. Dan seterusnya, sehingga akan dihasilkan, ya, itu Q kuadrat, ya, pada akhirnya. Nah, tadi kan sudah diidentifikasi, ya. Jadi kan ini kembali P kuadrat A besar ini ditambah 2PQ A besar A kecil ditambah Q kuadrat A kecil. Nah, tadi kita sudah hitung, ya. Kalau frekuensi P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat, maka kita hitung A-nya itu kan sama dengan
A-nya itu ya P kuadrat ditambah PQ. Ya, nah P kuadrat ditambah PQ itu sama dengan P kali P plus Q. P plus Q-nya sama dengan 1, maka sama dengan P ujungnya. Ya, demikian juga untuk yang Q ya ini. Untuk A kecil ya, frekuensi alel A kecil. Oke ya, dari sini sampai sini dulu ya. Ada yang belum paham? Silakan raise hand dan tanyakan di bagian mana. Ya, udah paham semua? Udah paham semua? Oke, ya. Bapak izin bertanya. Oh, silakan siapa? Ini ya, ini silakan. Jadi tadi Bapak saat diperhitungkan frekuensi itu kenapa ada yang 2 PQ dalam kurung jadi A besar begitu? A besarnya itu dari mana Bapak ketika mendapatkan? Oh iya. Oke. Ya, saya tunjukkan nanti betul tidak yang ini Mas. Ya, saya tunjukkan. Nah ini ya. Maksudnya yang ini bukan nih. Oke. Maksudnya ini ada kursor saya nggak? Yang ini bukan P kuadrat A besar yang ini? Iya Bapak, yang itu. Nah, ini kan untuk menunjukkan kan kita ngitung frekuensi yang ini nih, yang di atas genotip yang ini. Yang ini yang putih, tulisan putih. Jadi saya bawa ke bawah gitu. Maksudnya kan sebetulnya tanpa ini juga nggak apa-apa. Yang tanpa dalam kurung A besar kan kalau ditanya sama dengan P kuadrat saja sebetulnya. Nah, supaya kan harus lihat lagi ke atas ya, supaya tidak harus lihat lagi ke atas. Berarti untuk yang ini adalah P kuadrat gitu ya, A besar. Nah, kalau yang A besar A kecil kan 2PQ gitu. Ya, kalau yang A kecil itu Q kuadrat. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau tanpa ini juga, tanpa dalam kurung juga boleh ya. Nah, karena lihat dari sininya gitu. Lihat dari atas. Itu ya, ini bisa dipahami nggak? Bisa Bapak. Ada lagi yang bertanya? Sebelum lanjut? Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Ini ada chat ya. Oh, daftar hadir ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk yang tadi ya, yang pertanyaan yang tadi ya, kalau frekuensi alelnya alelnya ada 3. Kalau tidak pakai slideshow bisa kelihatan nggak? Jelas nggak? Kalau saya tidak slideshow jelas? Jelas Bapak. Jelas ya. Nah, supaya saya bisa nulis di sini. Kalau sudah di slideshow kan saya tidak bisa nulis ya. Oke ya. Nah, kalau satu lokus ini 3 ya. Nah, saya contohkan itu tadi ya. Itu untuk golongan darah ya, karena golongan darah AB 0 ya. Itu saya seringnya sukanya nyebutnya 0 bukan O gitu ya. Tapi kan orang A, B, masa AB 0 gitu ya. Kalau AB mah C atau O kan gitu. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sejarahnya itu bukan O ya, tapi 0. Tapi orang Inggris biasa menyebut 0 itu dengan O juga ya kalau tidak salah. Ya, karena artinya itu tidak ada ya. Nah, jadi kalau A, B ya, itu artinya ada antigen A dan ada antigen B gitu ya. Nah, kalau O itu artinya tidak ada antigen kan gitu. Nah, kalau tidak ada itu kan sebetulnya 0 ya. Betul tidak? Ya. Jadi kalau tidak ada itu sebetulnya 0. Ya, tapi Anda tidak salah menyebut ABO juga boleh ya. Hanya sebetulnya itu kalau kita lihat dari kasusnya ya itu karena ketidakadaan antigen ya sehingga disebut 0 gitu ya. Makanya golongan darahnya apa? 0. Loh kok 0? Oh gitu. Ya bolehlah O gitu kan gitu ya. Jadi boleh juga. Nah, kita tahu ya ada 2 alel yang kodominan ya, artinya sama-sama muncul gitu ya, tidak saling mengalahkan ya, tidak saling mengalahkan ya. Tapi sama-sama muncul pada fenotip gitu ya, sehingga disebut sebagai alel kodominan. Nah, alel utamanya ya sebetulnya ada 2 ya, yaitu alel I besar dan I kecil ya. Nah, kalau I besar itu ya gen ya, jadi alel atau gen
yang berhasil mengekspresikan protein ya untuk antigen A gitu ya. Nah, protein antigen A kalau kalau A-nya. Nah, jadi ada 2 macam protein antigennya itu, yaitu antigen A dan antigen B gitu ya. Nah, ternyata antigen A itu dihasilkan oleh alel IA dan antigen B dihasilkan oleh alel IB. Nah, sedangkan ada yang tidak memiliki antigen pada eritrositnya ya. Nah, kalau tidak memiliki antigen itu yang tadi saya sebut 0 itu karena memang tidak punya alel dominan I gitu ya. Sebetulnya tidak punya alel dominan I. Jadi I-nya itu 0 ya. Nah, kalau I-nya 0 ya itu kan sebetulnya kalau alel bukan I 0 tapi harusnya alelnya I kecil untuk menunjukkan resesif. Ya, Anda kan sudah belajar itu ya. Jadi kalau dominan oleh huruf kapital, kalau resesif oleh huruf kecil gitu ya. Nah, huruf kecil. Bukan huruf besar, huruf kecil, kapital kecil ya. Nah, I kecil gitu ya. Nah, I kecil ya. Nah, I kecil itu tidak mengekspresikan antigen gitu. Sehingga di permukaan eritrosit orang yang bergolongan darah 0 itu tidak ada antigen gitu ya. Nah, berbeda dengan antibodi ya. Kalau antibodi itu ada alel lain ya yang menghasilkan protein antibodi itu. Ya. Oke ya. Kemudian kalau ya, nah ini ya, kalau sekarang kan kita berbicara tentang frekuensi gen. Nah, kalau kalau alel IA itu frekuensinya kita anggap sama dengan P, ya, alel IB frekuensinya sama dengan Q, dan alel I kecil yang resesif frekuensinya sama dengan R, ya. Maka di sini yang satunya itu bukan P plus Q ya, tapi P plus Q plus R gitu ya. P plus Q plus R. Nah, P itu untuk siapa? P itu adalah frekuensi untuk IA, Q frekuensi untuk IB, dan R frekuensi untuk I kecil. Nah, maka ketika gamet-gamet itu kita silangkan secara acak ya pada perkawinan pertemukan ya, ini pertemukan ya. Secara acak itu pindah lagi. Ini ya, kita pertemukan secara acak ya. Itu akan diperoleh ini ya. Jadi PIA berarti P kuadrat. Oh, IA-nya ini naik ya, harusnya IA-nya turun. Ya, salah ini ya. Tolong koreksi nanti ya. Jadi A besar ini ya, ikut superscript. Gimana cara nuruninnya di sini? Nggak muncul ya, saya harus diangkat dulu si superscriptnya ya. Belum dimunculkan di panel ini ya. Nanti Anda turunkan ya ini ya. Itu sudah di PDF kan, tapi kembalikan. Jadi P kuadrat IA ya. Kemudian dan seterusnya ini PQ IA IB ya, kemudian PR IA I kecil gitu ya. Nah, jadi yang IA I kecil ya itu PR ya, dan ujungnya itu R kuadrat gitu ya. Oke. Nah, kita. Ya, jadi ujungnya R kuadrat. Nah, ujungnya R kuadrat yang ini ya. Nah, ini kalau kita melihat ya, ini kan genotip ya. Nah, genotip. Jadi kalau genotip itu seperti ini ya. Jadi untuk IA misalnya ya, untuk genotip homozigot ya, IA ya, genotip homozigot IA itu berapa frekuensinya? Ayo lihat. Genotip homozigot IA berapa frekuensinya? P kuadrat, Bapak. P kuadrat. Oke, P kuadrat. Sekarang genotip heterozigot ya, IA-IB. Genotip heterozigot IA-IB. PEKI PEKI ya.
peki atau 2 peki? 2 peki. 2 peki kan 2 kali kan? 2 peki ya. Jadi frekuensinya 2 peki. Kemudian berapa frekuensi IAI0? IAI0, IAI boleh. Berapa frekuensi I kecil? 2 PR. 2 PR. Nah, berapa frekuensi IB I kecil? 2 QR. 2 QR. Nah, 2 QR ya. Nah, 2 QR gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, berapa frekuensi kalau dilihat dari sini ya, frekuensi orang yang bergolongan darah A? Berapa frekuensi orang yang bergolongan darah A? Berapa frekuensi fenotip A? Oke. Berapa frekuensi fenotip A? Kan golongan darah A fenotip A. P kuadrat plus 2 PR. Nah, kenapa P kuadrat plus 2 PR? Dari mana itu? Dari mana? Dari mana? Beratnya dari yang IA, 2 PR-nya dari yang IA kecil. Oh, IA kecil ya gitu ya. Jadi ini harusnya 2 PR kan gitu tuh, bukan PR ya. Nah, 2 PR. Nah, nanti tolong diperbaiki ya karena frekuensi golongan darah kan gitu. Tapi PR-nya yang ada di ujung situ sebetulnya ya. Nah, kalau Anda mau singkat boleh ya, tapi ini kan satu lagi jadi di sini sorry saya mana kursor saya kursor saya hilang. Nah, jadi ini, jadi PR-nya itu yang ini ditambah yang ini kan jadi 2 ya, 2 PR. Jadi Anda nanti jangan bingung ya, masukkan ke sini boleh ya, digabung ya di tulisannya tadi dikoreksi silakan. Tapi kalau mau digabung sini yang ini hilangkan. Ya. Nah, kalau yang frekuensi fenotip B tadi frekuensi fenotip B Kuadrat plus 2 QR. Nah, Q kuadrat plus 2 QR. Sedangkan frekuensi golongan darah AB 2 peki. frekuensi golongan darah AB 2 peki. Nah, kalau frekuensi genotip AB kalau frekuensi genotip IB berapa tadi? Frekuensi genotip IB berapa tadi? 2 peki, Pak. Nah, 2 peki. Jadi untuk yang IAIB ya, itu frekuensi genotip dan frekuensi fenotipnya sama ya? 2 peki ya? Iya, Pak, sama. Sama. Oke, sama ya. Oke, nah jadi ini sudah bisa dipahami ya. Nah, perhitungannya sebetulnya hanya beda tambah 1 alel ya. Jadi caranya itu sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang perhitungan untuk di apa namanya itu di yang 2 alel ya, yang 2 alel ya. Ya kalau sudah diketahui angkanya itu bisa ditentukan ya. Jadi kalau genotip tadi genotipnya ini kan terdiri dari genotip IAIA, IAI0, IBIB, IBI0, IAIB ya. Kemudian I kecil ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 6 ya. Nah, ada 6. Ya. Jadi ada 6 genotip. Ya, berarti sekarang kalau P plus Q plus R sama dengan 1 gitu ya kan. Jadi P plus Q plus R sama dengan 1, bukan P plus Q sama dengan 1 saja, tapi P plus Q plus R-nya yang sama dengan 1 ya. Oke, nah sekarang coba Anda hitung. Ini ada soal, udah dihitung belum soalnya nih? Atau ada pertanyaan dulu silakan ya. Kalau ada mau ditanyakan dulu, ini soalnya kan masing-masing punya ya. Soalnya masing-masing punya ya. Dibuka aja yang file yang dari saya supaya saya bisa
bisa pakai grid ya, yang ini. Kita interaksi ya. Oke ya. Soalnya. Nah, soalnya ya. Coba dihitung dulu ini. Ya. Ada semua soal ya. Nah, nanti tolong dihitung ya. Diberi waktu saya nomor 1 dulu lah, mungkin 2 menit ya. Nah, yang 1 2 menit. Populasi 100 penduduk. Nah, berarti ukuran populasinya 100 ya, 100 individu. Ya, ada 4 orang albino. Ya. Nah, berapa orang yang karir albino? Nah, karir albino. Ya, jadi kalau albino misalnya genotipnya alelnya untuk albino A kecil, untuk yang normal A besar. Berarti yang karir yang mana? Genotip mana? A besar A kecil. Nah, coba hitung ya. Jadi yang ditanyakan berapa orang yang karir? Ada berapa orang yang karir gitu. Berapa? Cok dihitung. Nanti tunjukkan cara perhitungannya. Anda boleh share screen ya. 2 menit. Tak, tak, tak. 2 menit. Nanti saya acak ya. Tidak saya minta yang ini. Tidak saya minta yang siapa yang mau jawab, saya acak dulu. Karena yang paling sederhana ini. Kalau yang kedua nanti bisa saya tanya siapa yang mau jawab. Tapi bisa diacak juga ketemu. Supaya semuanya ngerjain.
Oke, sudah ya. Sekarang sekarang semua orang bisa share screen ya. Nah, ini halaman 1, halaman 2, halaman 3 dulu ya. Coba Siti Rizka, ada Siti Rizka nih. Ya, Siti Rizka ada? Halo? Ada Bapak. Nah, coba bisa share screen ya, hasilnya seperti apa? Kak pakai HP Bapak. Boleh nggak kalau dijelasin apa? Itu ya nggak boleh, nggak diomongin aja kalau gitu. Berapa? Diceritakan. Ya, jadi kan kalau rumusnya itu memakai yang P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, P kuadratnya itu adalah yang menunjukkan dominan yang homozigot yang dominan. Lalu 2PQ-nya yang heterozigot. Lalu yang Q kuadratnya adalah homozigot yang resesif. Nah, tadi kan untuk yang albino kan ada 4 ya Bapak. Dari 100 penduduk. Ada 4 orang ya. Ya. Jadi untuk Q kuadratnya itu ada 4/100 yaitu 0,04. Ya. Lalu kita cari Q-nya dulu. Jadi akar dari 0,04 itu kan 0,2. Nah, lalu kita masukkan pada rumus yang P plus Q sama dengan 1 untuk mencari P-nya. Lalu berarti 1 dikurang untuk mencari P-nya kan berarti 1 dikurang 0,2. Jadi 0,8. Ya. Lalu untuk kita cari P, tadi kan P kuadratnya itu yang dominan homozigot. Lalu jadi dominan homozigotnya itu ada tinggal dikuadratin aja. Berapa? Kan yang dicari yang mana? Yang dicari tadi orang yang hetero. Jadi heterozigot berarti A besar A kecil kan ya? Iya, berarti tinggal dimasukin 2PQ aja Bapak. Jadi 2, terus P-nya tadi kan ada 0,8. Udah ketemu 0,8. Dikali 0,2. Berapa tuh? Jadi hasilnya ada 32 orang. Nah, 32 orang. 0,32. Jadi frekuensi genotip heterozigot itu ada berapa tadi frekuensinya? 0,32. 0,32. Nah, berarti kalau ukuran populasinya 100, berarti kan tinggal kalikan 0,32 kali 100. Nah, jadi berapa? 32 Bapak. 32. Nah, jadi kalau sekarang kalau yang homozigot dominannya perlu dihitung lagi tidak kalau sudah ketahuan 2 genotip? Tinggal dikurang saja Bapak 100. Nah, jadi berarti 100 dikurangi 32 tambah 4. Jadi 68. 32 tambah 4 jadi berapa? Oh, 36 Bapak. Nah, 100 kurangi 36? 100 dikurang 36, 64. Nah, 64 itu sama dengan 0,8 kali 0,8 kali 100 kan ya? Iya. Iya, kan frekuensi A besarnya tadi berapa? Frekuensi A besar ya, atau P-nya berapa tadi P-nya? P-nya 0,8 Bapak. Nah, kan untuk A besar itu kan P kuadrat kan ya? Iya. Nah, berarti 0,8 kali 0,8 sama dengan 064 kan kali 100 jadi 64. Jadi kalau dijumlahkan 64 tambah 4 tambah 32 jadi 100 kan? Ya. Oke, bagus ya. Tadi Siti ya. Oke. Nah, berikutnya silakan dikerjakan ya. Oke, bagus itu ya. Nah, saya harap semuanya bisa paham seperti apa yang sudah ditujukan oleh Siti ya. Oke, yang soal berikutnya ini
Nah, sama populasinya ya, apabila pada populasi tersebut diketahui, nah ini ada 16 orang bergolongan darah 0 ya. Kemudian 9 orang bergolongan darah A. Nah, 9 orang bergolongan darah A kan. Nah, berapa orang yang bergolongan darah AB gitu ya. Jadi tetap 100, tapi kalau ini bukan albino, ini urusannya golongan darah. Ya. Pertanyaannya berapa orang yang bergolongan darah AB gitu. Oke, silakan hitung. Yang ini tambah 1 menit ya, jadi 3 menit karena 3 alel. Nanti tolong disiapkan untuk di itu ya, di apa? Ditunjukkan. Tunjukkan perhitungannya.
Oke, siapa yang bisa, yang mau menjelaskan? Siapa yang mau share screen? Siapa yang mau share screen? Izin mencoba. Boleh, silakan. Yuni ya? Nur Ilmiah, silakan Nur Ilmiah. Oke. Ya, betul. Untuk yang soal nomor 2 ini kan mengandung 3 alel ya Pak ya. Jadi untuk golongan darah yang O itu adalah R kuadrat, kan ada 16 orang, itu dibagi dengan 100, maka dapat 0,16. Dari situ dicari untuk frekuensinya dengan mengkuadratkannya dan mendapatkan 0,4 untuk frekuensi alel R. Ya, frekuensi R-nya udah ketemu ya. Ya. Oke. Kemudian untuk yang golongan darah A-nya ini kan terdiri dari yang P kuadrat dan 2 PR, di mana A-nya ini itu tadi ada 9 orang, 9-nya itu dibagi 100 jadi 0,09, dimasukkan ke persamaan ini. Untuk yang R-nya sendiri itu disubstitusi dengan R yang ini, sehingga mendapatkan P kuadrat ditambah 0,8P sama dengan 0,09 jadi persamaan. Di sini kita mencari akar kuadrat dari persamaan tersebut. Dan di sini ada 2 kemungkinan. P-nya itu sama dengan 0,1 atau yang P sama dengan min 0,9 karena frekuensi gak bakal mungkin negatif. Sehingga pilih yang positif yaitu yang P sama dengan 0,1. Di sini dengan rumus yang P ditambah Q ditambah R sama dengan 1 didapatkan disubstitusikan saja. Dan hasilnya jadi Q sama dengan 1 dikurangi 0,5 sama dengan Q 0,5. Ini untuk frekuensi alel. Oke. Kemudian untuk oke. Jadi terus itu berarti AB 2PQ. Ya, karena golongan darah AB itu genotipnya adalah 2PQ, frekuensinya juga. Maka disubstitusikan aja untuk yang frekuensi alel P sama dengan 0,1, untuk yang Q sama dengan 0,5. Maka dapat 0,1 karena ada 100 individu di dalam populasi, maka dikalikan 100, hasilnya AB ada 10 orang. Ada 10 orang. Ya. Oke, nah sekarang gini Nur Ilmiah ya, kita coba kita frekuensi tadi ya, dari frekuensi A itu berapa tadi? Frekuensi A-nya itu ininya apa? Frekuensi golongan darah A itu 2PQ P kuadrat tambah 2PR ya. Iya, Pak. Nah, P kuadrat tambah 2PR. Nah, sekarang kalau golongan darah A ditambah golongan darah 0, itu frekuensinya jadi berapa? So, di sebelah sananya, di sebelah kiri A-nya, di A, O tambah A coba. Di sebelah kirinya, di dekat huruf A besar, di dekat golongan darah A. Nah, itu jadi situ boleh ya. Nah, boleh juga di situ nggak apa-apa. So, sama dengan P kuadrat itu betul. Nah, ditambah yang 0 ini berapa? Frekuensi 0 R kuadrat. Nah, R kuadrat ya. R kuadrat. Nah, sekarang kalau A tambah 0 kan A-nya sudah tahu golongan darahnya berapa tadi? Berarti A tambah 0-nya angka, ubah jadi angka. A tambah 0-nya berarti 16 tambah berapa tadi? 16 tambah 9. A tambah B itu berapa? 9 tambah 16 ya. Ya. Nah, terus yang itunya faktorkan coba. Itunya jadi P plus Q kuadrat kan dalam kurung. Ya kan? Itu lebih simpel yang mana coba menurut kuadrat tuh. P plus Q kuadrat kan yang R mungkin Pak. Oh ya R. P plus Q kuadrat kan? Ya. Nah, sekarang coba itu jadikan 9 tambah 16 jadi 25 ya. Ya. Nah, terus yang dikuadratkan semuanya itu ya. Jadi diakarkan semua. Jadinya akar 25 sama dengan P tambah R ya, Pak? Akar 25 itu berapa? 0,5 ya. Akar 25 per 100 kan itu ya frekuensi. Jadi 9 per 16 per 100 harusnya itu ya. Oh iya.
Ya garis miring aja nggak apa-apa tuh, pakai garis miring 100. Oke, nah. Berarti 0,25 sama dengan, nah kalau itu dikuadratkan ya diakarkan jadi P plus R aja kan ya. Ya Pak, langsung aja. Sama dengan akar dari 25 ya Pak ya. Nah, ya. Jadi sama sih hasilnya, tapi yang ini tidak ada negatifnya ya. Iya Pak, ada nih. Tidak ada negatifnya gitu ya. Tapi boleh juga yang mana aja sih nyarinya. Ya, jadi sekarang ketahuan P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. Ya sama sih ujung-ujungnya. Oke. Yang lain paham tidak? Yang dijelaskan sama Nur Ilmiah? Ini apa ya? Nah, tapi larinya sama tadi ya. Yang AB 2P Q gitu ya. P-nya sudah ketemu, Q-nya sudah ketemu ya. Gitu. Jadi 2 kali 0,1 kali 0,4 kan gitu ya. Q 0,5 ya. Q-nya berapa tadi? Q-nya 0,5 Pak. 0,5 kan. Ya. Jadi 0,1 kali 0,5 berarti Q-nya 0,5 kan 2 PQ berarti 2 kali 0,1 kali 0,5. 2 kali 0,5 kan 1 kali 0,1 kali 100 jadi 10. Jadi sama ujungnya sama ya. Oke, terima kasih Nur Ilmiah ya. Yang lain bisa paham tadi? Ada yang belum paham? Ya paham ya berarti paham. Berarti paham. Susah saya kalau nanya satu-satu kan sudah dijelaskan. Oke, kita kembali ke ini waktunya udah habis ya. Jadi yang berikutnya ada satu soal lagi ya. Saya beri clue ya untuk menjawabnya ya. Untuk yang ini kemudian berapa orang yang karir albino ya, di sini permintaannya bergolongan darah B gitu ya. Nah, jadi karir albinonya jadi gini. Nah, jadi caranya ya itu kan masih tetap di populasi yang sama ini ya. Jadi tetap di populasi yang sama ya, yaitu yang 100 orang ya. Nah, hanya pertanyaannya sekarang kan yang karir albino itu apakah di sana juga ada yang bergolongan darah B ya, kan kemungkinannya ada tuh. Nah, caranya bagaimana ya? Itu caranya mengalihkan dulu ya. Jadi pertama kan sudah tahu kan kalau frekuensi yang karir tadi sudah diketahui frekuensinya ya. Frekuensinya tadi berapa tadi? Yang karir itu? Frekuensinya sebelum dikalikan 100 sama Siti berapa tadi? Frekuensi yang karir albino tadi, yang karir albino berapa? 0,32 Pak. 0,32 ya. 0,32 kan gitu. Nah, terus sekarang dicari frekuensi golongan darah B. Nah, tadi frekuensi golongan darah B-nya itu apa? Q kuadrat ditambah yang golongan darah B 2 QR. Frekuensi golongan darah B Q kuadrat ditambah 2 QR. Nah, kan sudah dihitung tadi sama Nur Ilmiah ya, berapa P-nya, berapa Q-nya, berapa R-nya. Nah, itu dihitung ya, berapa Q kuadrat tambah 2 QR itu hasilnya. Kemudian nanti dikalikan dengan frekuensi karir albino. Ya, jadi frekuensi karir albino, kali frekuensi golongan darah B kali 100. Ya. Nah, itu ya.
Nah, itu clue-nya. Nah, nanti Anda hitung ya. Minggu depan Anda laporkan ya. Jadi yang in reading minggu depan kita bahasnya ya. Oke, Bu Wulan, Bu Dia, Mas ada Bu Wulan masih mau berdinamikun, mangga? Oh, terlempar mungkin. Oke, terakhir ada pertanyaan? Halo? Ini sudah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke, saya ini daftar hadir dulu bentar ya. Kan tidak ada kuliah ya. Setelah ini ada kuliah nggak? Halo? Ada yang ada kuliah nggak setelah ini? Untuk kelas C20 tidak ada, Bapak. Untuk yang kelas B? MKBM? Nggak ada berarti. Yang Untuk kelas A juga tidak ada. Tidak ada ya. Saya cek sambil ini karena ini kan harus kita tahu yang ini ya mahasiswanya untuk memastikan di apa namanya di spot ya. Bentar ya. Kalau tidak ada kuliah, saya minta waktu sebentar untuk ngecek spot ya. Oke. Ini tadi sudah saya tulis spotnya sebetulnya. Hilang lagi. Saya cek spot harus diberhentikan semua. Kelas A dulu ya. Sekarang pertemuan 14. Oke.